Minta tolong Gleb, bisa bantu doa? Lagi di luar. Moses bisa? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah membawa kami pada hari ini untuk mengikuti pelajaran Alkitab ini ya Tuhan. Mohon Tuhan berkati Tuhan kepada pembicara dan juga kepada kami Tuhan, agar kami dapat mendapatkan berkat dan pembelajaran hari ini Tuhan, yang dapat berguna bagi kami ke depannya juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, thank you. Untuk hari ini yang bantu baca ayat, Rebecca ya. Thank you, Reb. Ya, silakan Om. Oke, hari ini saya akan sharing tentang rancangan Tuhan ya. Rancangan Tuhan itu seperti apa? Kita akan coba bahas pertama ayat pembukaan Yesaya 55 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, jadi rancangan Tuhan sama rancangan kita beda ya. Dari situ pun kita harus melihat, kita belajar dari Alkitab, dari sejarah bangsa Israel. Mengapa pertama-tama kita mau lihat mengapa bangsa Israel gagal? Ya, gagal untuk bisa mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kita mau lihat kenapa alasannya supaya kita juga bisa belajar, jangan sampai kita juga gagal di akhir zaman. Pertama kita lihat Yohanes 5:39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ya, jadi Alkitab zaman dulu, zaman Yesus itu hukum Taurat ya. Jadi kitab Taurat itu eh, memberi kesaksian tentang Yesus. Artinya apa? Buat kita hari ini pun bahwa Alkitab itu diberikan kepada kita untuk mengenal Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang sebagai manusia. Jadi hukum Taurat sudah menyaksikan seperti kita udah sharing dari awal bahwa hukum Taurat itu diberikan untuk supaya bangsa Israel mengenal Yesus pada saat kedatangannya. Tapi mereka gagal. Ya, karena mereka tidak tahu bahwa Alkitab itu bukan suatu buku yang mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang baik, hal yang dosa, hal ini, hal itu. Bukan hanya itu, tapi lebih untuk berfokus kepada Tuhan yang akan datang, yaitu zaman dulu adalah Mesias, bagi kita hari ini adalah kedatangan Tuhan kembali. Itu juga harus menjadi fokus kita untuk belajar Alkitab dengan fokus ke kedatangan Tuhan kembali, bukan belajar tentang apa yang boleh, apa yang nggak boleh, peraturan-peraturan Tuhan. Itu memang penting bagi kita untuk hidup di dunia. Tapi yang lebih penting lagi adalah mengenal Tuhan dan bisa mengenal Tuhan pada saat kedatangannya kembali. Orang Israel gagal karena mereka tidak tahu hal itu. Nah, kita lihat lagi Matius 22-29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya, walaupun mereka hafal hukum Taurat, hafal kitab suci, tapi Yesus bilang, kamu sesat. Ya, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kitab suci tadi apa? Memberi kesaksian tentang Yesus kan? Berarti tidak mengerti tentang apa yang Yesus katakan, dan kuasa yang dimiliki oleh Allah adalah kuasa yang dimiliki oleh Yesus juga kan? Artinya mereka sama sekali tidak mengerti dan tidak kenal Yesus, makanya dikatakan sesat. Ya, nah kita nggak boleh sesat. Kita harus mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Dari kitab suci kita bisa melihat kuasa Allah. Itu yang kita sedang belajar di dalam 12 pelajaran ini. Apa hasil dari kegagalan bangsa Israel? Ya, hasil kegagalannya apa?
Markus 7:7-8. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ya, kalau kita tidak mengerti Alkitab, kitab suci dengan benar, yaitu apa yang Tuhan ingin kita mengerti, yaitu tentang Allah itu sendiri, untuk mengenal Allah sendiri, kita sesat. Nah, pada saat kita sesat, apa yang sedang kita lakukan dalam kehidupan keagamaan kita? Kita hanya menjalankan adat istiadat dan ajaran manusia, bukan dari Allah. Ya, jadi kita melakukan sesuatu seolah-olah kita ke gereja, sembahyang, melakukan pelayanan ini, pelayanan itu. Sesungguhnya kalau kita tidak mengerti tentang kehendak Allah dan tidak mengenal Allah, apa yang kita lakukan hanya kebiasaan adat istiadat, ajaran manusia yang nggak ada urusannya sama Tuhan sama sekali. Kita juga lihat di 1 Korintus 2:4-5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan dan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya, kekuatan Allah atau kekuatan roh itu yang harus kita dapat. Jadi kalau kita belajar Alkitab, ya kita mau mengenal Tuhan, mau menerima firman. Pada saat kita terima firman itu, kita terima roh Allah. Kalau kita terima roh Allah atau Roh Kudus, karakter kita harus berubah. Kita harus menjadi serupa, segambar rupa dengan Yesus. Kalau kita hanya terima pelajaran Alkitab itu sebagai pengetahuan kitab suci, pengetahuan Alkitab bukan firman Tuhan, kita tidak akan berubah. Kita akan tetap apa yang cara pikir kita, tingkah laku kita, karakter kita. Kalau kita suka marah, ya kita tetap suka marah. Kalau kita suka bohong, ya kita tetap suka bohong. Karakter kita tidak pernah berubah. Makanya kita harus introspeksi diri kita. Kalau kita benar-benar terima firman, firman itu harus ada pengaruh di dalam kehidupan kita. Ya, karena di sini dibilang apa? Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Nah, kata-kata hikmat yang meyakinkan itu seperti orang yang mengajarkan kepada kita motivasi, ya, wah, buat kita semangat. Tapi yang Paulus ajarkan bukan itu, tapi dengan keyakinan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi roh itu bekerja, ya, roh yang pada akhirnya apa? Itu juga merupakan kekuatan Allah, membuat kita bisa mengerti segala kehendak Allah. Mereka gagal karena mereka tidak menjalankan ini, bangsa Israel. Mereka hanya ajarkan menjalankan adat istiadat dan ajaran manusia. Nah, mengapa mereka bisa gagal? Ya, kita lihat lagi kegagalan-kegagalan. Mengapa mereka bisa gagal? Yohanes 3:12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu dengan hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu dengan tentang hal-hal surgawi? Ya, sebenarnya ini kan pembicaraan Yesus dengan Nikodemus ya. Nikodemus itu adalah juga anggota Sanhedrin, yaitu seorang pemuka agama, seorang yang mengerti hukum Taurat. Ya, kayak ahlinya lah. Anggota Sanhedrin itu adalah orang yang sangat-sangat ahli di dalam hal kitab suci. Kalau di Israel itu hukum Taurat ya. Nah, pada saat Nikodemus malam-malam ketemu Yesus, ini yang Yesus katakan kepada Nikodemus, apa kamu tidak percaya pada waktu aku berkata-kata kepada kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Artinya dari pertama Yesus sebenarnya mengajarkan kepada manusia itu hal-hal surgawi. Tapi karena manusia tidak bisa terima, Yesus menurunkan standarnya. Yesus menurunkan standarnya sehingga Yesus berkata-kata di dalam hal-hal duniawi
supaya melalui hal-hal duniawi itu orang-orang Israel bisa mengerti hal-hal surgawi. Makanya di sini dikatakan bahwa Yesus menyampaikan segala sesuatu dalam perumpamaan. Tanpa perumpamaan tidak ada suatu pun yang disampaikan. Matius 13:34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, satu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Ya, tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Berarti di sini apa? Apa yang Yesus Kristus sampaikan itu semua adalah perumpamaan. Perumpamaan itu apa? Yaitu hal-hal duniawi ini. Ya, perumpamaan. Nah, perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan inilah yang harus kita mengerti hari ini. Kenapa orang Israel gagal? Karena mereka tidak mengerti. Mereka hanya terima hukum Taurat dalam apa yang ditulis. Jadi makanya kita bilang hukum Taurat itu adalah hukum perbuatan. Apa yang tertulis itulah yang mereka lakukan. Sedangkan mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan ujung-ujungnya adalah untuk mengenal Mesias yang akan datang. Nah, hari ini kita disadarkan, kita diajarkan melalui kedatangan Yesus Kristus, kita diajarkan untuk bisa mengerti hal-hal surgawi. Ya, jadi perumpamaan itu apa? Itulah yang harus kita pelajari. Perumpamaan itu adalah arti luar. Makanya hari ini kita belajar Alkitab untuk mengerti arti dalam. Arti dalam itu adalah kehendak Tuhan yang sebenarnya. Ya. Nah, kita melihat perbedaan tadi bilang rancanganku dan rancanganmu berbeda kan. Kita melihat karena bangsa Israel tidak mengerti dan mereka gagal. Hari ini supaya kita jangan gagal, contoh-contohnya apa? Perbedaan peraturan yang Tuhan inginkan sama yang manusia pikir ya. Pertama-tama kita lihat di Matius 5:27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Ya, kalau di dalam hukum Taurat, yang namanya berbuat zina itu adalah seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau sebaliknya, seorang perempuan tidur dengan laki-laki yang bukan suaminya, itu berbuat zina. Ya, jadi kalau tidak melakukan itu ya tidak berbuat zina. Tapi Yesus mengatakan apa? Dengan melihat dengan keinginan, melihat dengan keinginan saja itu sudah berzina. Ya, artinya apa? Yesus Kristus membawa hukum Taurat itu ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak usah berbuat, tapi di dalam hati. Di dalam hati itu pun kita bisa melihat sebagai di dalam roh. Ya, jadi rohnya sudah, kalau melihat ada keinginan itu berarti rohnya sudah ada keinginan ke situ. Nah, melalui kalau manusia yang hidup dalam kedagingan, mereka tidak bisa kontrol keinginan-keinginan di dalam hatinya, artinya mereka berbuat dan jatuhlah ke dalam dosa. Nah, kita anak-anak Allah yang terima firman, kita harus bisa mengontrol apa yang kita lihat. Pada saat kita menginginkan, kita tahu itu adalah dosa, kita harus kontrol. Persis seperti apa? Pada saat Allah menegur Kain yang marah karena persembahannya tidak diterima. Mengapa mukamu muram kalau engkau berbuat baik? Karena engkau tidak berbuat baik, hati-hatilah. Dosa sudah mengintip di depan pintu, kata Tuhan kepada Kain kan. Nah, ini sama ya. Jadi kita harus bisa kontrol, jangan seperti perbuatan jahat si Kain yang tidak mau mengontrol, sudah tahu itu tidak baik. Dan bagaimana kan kita nggak bisa dengar suara kayak Kain di zaman dulu ya. Apa hati nurani kita? Oh, ini tidak baik. Atau ada teman kita atau siapa yang kasih tahu, oh ini tidak baik. Nah, kita harus renungkan, benar nggak ini tidak baik? Kalau tidak baik ya jangan dilakukan gitu. Ya, ya hal-hal seperti itu harus kita latih supaya kita jadi peka. Kalau makanya orang misalnya zaman dulu kita sekolah misalnya ya, pertama kali nyontek itu kan kita deg-degan ya. Waduh, gimana ya? Ketahuan nggak ya? Ketahuan nggak ya? Kalau udah 3 kali, 4 kali, 5 kali nyontek mah udah nggak ada perasaan apa takut lagi kan? Nggak usah, biasa aja.
Ya, nah menipu, berbohong, apa segala macam dosa juga begitu. Pada saat pertama kali mau melakukan suatu dosa, pasti kita deg-degan, takut. Tapi udah melakukan berkali-kali, akhirnya apa? Suara hati itu hilang. Makanya suara hati yang hilang itu harus kita pulihkan kembali dengan firman. Sehingga kita bisa hidup benar di hadapan Allah. Kalau kita biarkan dosa, kita tidak kontrol, ya kita akan jatuh ke dalam dosa. Makanya Yesus Kristus membuat hal dosa berzina itu di level yang lebih tinggi. Bukan benar-benar sudah melakukan, oh baru itu dosa, itu hukum Taurat. Tapi perbedaan apa yang Yesus ajarkan setingkat lebih tinggi secara rohani, secara dalam. Kita lihat 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, nah kita bilang kita nggak pernah buat dosa, saya nggak pernah membunuh, tapi Alkitab 1 Yohanes bilang apa? Benci saudara sama dengan dosa membunuh. Mengapa Alkitab bisa mengatakan benci saudara adalah dosa membunuh? Misalnya contoh, ini saudara adalah saudara seiman ya, bukan hanya saudara sedara aja, saudara seiman. Misalnya, gara-gara kita tidak suka kepada seseorang, ya anggota gereja yang lain, terus kita dingin, kita tidak suka, kita dingin, kita gosipin dia yang aneh-aneh, membuat dia tidak nyaman ke gereja. Nah, dengan membuat karena ada rasa benci dan membuat saudara seiman kita keluar dari gereja, berarti mereka keluar memisahkan diri dari firman, memisahkan diri dari Kristus, berarti secara roh mereka mati. Dan kita yang menyebabkan kematian roh teman kita itu, Tuhan melihat itu sebagai dosa membunuh. Jadi hati-hati, jangan bilang, saya nggak pernah membunuh orang, kok saya nggak ada dosa yang besar. Tapi kita menyebabkan saudara seiman kita meninggalkan gereja, itu pun sudah dosa membunuh di mata Tuhan. Jadi ini satu level lebih tinggi, bukan kita ambil pisau, ya kita tusuk orang, kita bunuh orang sampai orang itu mati, baru itu dosa membunuh. Itu hukum Taurat. Tapi Yesus Kristus mengajarkan satu tingkat lebih tinggi, ya, di Perjanjian Baru, bahwa membenci saudara sudah merupakan dosa membunuh. Artinya bukan membunuh secara harafiah, secara daging, tapi kita sudah membunuh dia secara roh, memisahkan dia dari Kristus. Ya, itu juga merupakan hal yang sangat mengerikan sebenarnya. Tapi kita anggap biasa, kita gosipin orang, kita ngomongin orang, ya. Ya, kadang-kadang kita lupa ayat ini. Ya, kita harus disadarkan supaya kita jangan melakukan sesuatu kebencian yang menyebabkan teman seiman kita jauh dari Kristus gara-gara kita. Apa arti perjanjian Tuhan dengan manusia? Perbedaannya ya, yang rancangan dari langit dan bumi itu. Pertama tentang janji sunat. Ya, kita lihat janji sunat itu apa? Kejadian 17, 9-13. Kita udah pernah belajar, tapi kita baca ulang lagi. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunan turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu. Turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ya, perjanjian Tuhan dengan Abraham adalah perjanjian sunat. Di dalam perjanjian itu dikatakan oleh Tuhan bahwa itu adalah perjanjian yang kekal. Ya, jadi sunat itu adalah perjanjian kekal antara
Tuhan dengan keturunan Abraham. Nah, Alkitab juga bilang bahwa kita ini adalah kalau percaya Yesus juga merupakan keturunan Abraham, tapi kita hari ini tidak bersunat. Ya, orang Kristen laki-laki tidak disunat. Tapi semua orang sebagai gantinya itu adalah pembaptisan. Ya, kita baca Yohanes 3 ayat 5. Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, kalau kita lihat perjanjian Allah berikan kepada manusia itu kan berbicara tentang apa? Pertama sunat. Nah, orang Israel yang bersunat itu adalah mereka menganggap dirinya adalah jemaat kudus Tuhan. Dan orang yang tidak bersunat mereka katakan sebagai orang kafir, orang yang tidak bersunat. Mereka sangat bangga dengan tanda sunat itu sebagai tanda mereka adalah umat kudus Allah. Tapi setelah perjanjian baru tidak ada sunat lagi. Ya, tidak ada sunat lagi, sebagai gantinya adalah baptis. Dan di sini bilang kalau tidak baptis tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kan kita sudah pernah belajar baptis ya, dan di bagian akhir dari baptis kita juga bahas sedikit tentang sunat. Sebenarnya sunat dan baptis ini dua-duanya sama. Kenapa? Baptis kita udah tahu Wahyu 17:1 dan 15 tentang air kan. Air yang wanita pelacur itu duduk itu adalah bangsa-bangsa. Ya, kita udah tahu, kita udah belajar tentang pembaptisan bahwa kita harus keluar dari cara hidup orang berdosa. Kalau kita keluar dari air, keluar dari cara hidup orang berdosa, berarti kita hidup kudus. Nah, sunat juga sama. Sunat juga merupakan perjanjian kekal supaya apa? Dengan sunat, karena perjanjian lama itu kan perjanjian perbuatan. Dan di dalam hukum Taurat tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Makanya pada saat manusia pertama di Taman Eden jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Memberikan kepada mereka baju atau jubah dari kulit binatang. Berarti ada penumpahan darah, ada binatang yang dibunuh. Ya, untuk memakaikan, membuat kulitnya untuk manusia pakai. Nah, setelah itu hukum Taurat juga setiap kali mereka mau mengampuni pengampunan dosa itu harus ada binatang yang dikurbankan, harus ada darah. Nah, sunat pun begitu. Alat kelamin laki-laki kulitnya disunat, dipotong, berarti kan juga ada keluar darah. Darah itulah yang mengkuduskan alat kelamin laki-laki sehingga pada saat bersetubuh dengan istrinya, benih yang dikeluarkan dari alat kelamin yang sudah dikuduskan itu menjadi keturunan yang kudus. Itulah jemaat kudus. Tapi kalau kita lihat di Yehezkiel, di Yeremia, di Yesaya, Tuhan selalu bilang apa? Jangan sunat kulit katamu, sunatlah hatimu, sunatlah telingamu. Artinya bukan secara harafiah, kulit katanya dipotong, udah jadi kudus, tapi itu simbol supaya manusia itu benar-benar harus hidup secara kudus. Nah, hari ini pun kita di perjanjian, orang yang hidup di perjanjian baru pun dibilang apa? Jika tidak baptis tidak bisa masuk surga. Nah, makanya ada kesalahpahaman orang Kristen, saya udah dibaptis, saya udah pasti masuk surga gitu. Padahal baptis itu apa? Simbolnya masuk dan keluar dari air. Kalau tidak keluar dari air, ya mati kalau di dalam air terus. Nah, air itu apa? Kumpulan orang berdosa. Kita udah tahu, kita udah bahas kan. Makanya kita belajar Alkitab untuk apa? Untuk terima Roh Kudus sehingga kita bisa melepaskan diri dari segala pikiran kedagingan, nafsu kedagingan, bisa hidup kudus di hadapan Tuhan sehingga kita benar-benar menjadi kudus, menjadi jemaat kudus. Kan gereja pendeta sering berdoa atau mengajarkan bahwa kita adalah jemaat kudus kan. Kalau kita tidak hidup kudus, kita masih hidup secara duniawi, bagaimana kita bisa disebut jemaat kudus? Makanya jangan mengambil panggilan itu terus ya udah kudus gitu, tapi kita benar-benar harus hidup sesuai dengan panggilan kita jemaat kudus. Kita baca Roma 12 ayat 2.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi tujuan kita untuk dibaptis pun adalah untuk itu, melakukan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, bukan karena udah baptis terus udah selesai, tapi ini adalah semua adalah simbol. Jadi perjanjian yang Tuhan berikan kepada manusia ini adalah hanya simbol. Ya, sunat baptis tidak menyelamatkan kita karena hanya simbolik. Ya, kalau kita di printing satu ijazah tidak menjamin kita pasti bisa dapat kerja yang hebat dan kita bisa jadi orang hebat. Kalau kita nggak benar-benar belajar, ada ilmunya, kita nggak bisa hidup dalam keberhasilan. Sama juga, ini adalah juga cuma tanda gitu. Ya, makanya perjanjian yang Tuhan berikan ini adalah simbol supaya kita mengerti artinya, baru kita bisa hidup. Tapi kalau manusia yang tidak mau mengerti segala kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan, ya menganggap sudah disunat sudah selamat ya orang Israel, dan seperti orang Kristen yang hanya percaya begitu aja, ya udah dibaptis sudah selamat, nggak usah ngapa-ngapain dan repot-repot belajar Alkitab. Memang mau jadi pendeta, kan kita sering dengar gitu ya. Tapi kita anak-anak Tuhan yang mengerti, kita harus mengetahui arti dalam dari semua. Kenapa Tuhan berikan ini ada artinya. Ya jangan melihat itu secara harafiah aja, karena Tuhan kita adalah Roh. Dia memberikan kepada kita hal-hal duniawi supaya kita bisa mengerti juga hal-hal surgawi seperti itu. Baru kita tidak gagal seperti orang Israel 2000 tahun yang lalu. Bagaimana sikap Tuhan terhadap kepercayaan manusia? Ya, iman manusia itu Tuhan lihat seperti apa? Kita baca di Matius 7:22-23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, kurang lebih kalau kita ringkas seperti itu ya. Di sini dikatakan apa? Pada hari akhir. Berarti apa? Akhir zaman ya. Akhir zaman. Pada akhir zaman banyak orang yang berseru kepadaku. Ku itu Yesus. Ya, ini kan Yesus sedang berbicara. Pada hari akhir, pada akhir zaman, banyak orang akan berseru kepadaku, kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Ya, jadi pada hari akhir ada orang banyak yang menyeru-nyeru nama Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu. Hari akhir banyak orang yang bernubuat demi nama Tuhan juga. Ya, mereka bernubuat itu apa? Memberitakan firman. Ya, seolah-olah mereka kudus gitu. Juga hari-hari akhir ada banyak orang yang mengusir setan demi nama Tuhan. Juga apa? Melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Kalau kita melihat ini semua, ya lebih banyak bukan kepada jemaat sebenarnya, tapi kepada siapa? Hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang bisa melakukan ini, ya, yang berseru-seru Tuhan, bernubuat, ya, artinya di sini khotbah yang bisa usir setan, buat mujizat ini kebanyakan adalah pendeta hamba-hamba Tuhan. Nah, kita melihat pada waktu itulah Tuhan berterus terang katanya. Ini kan terjadi, Tuhan akan berkata itu di hari akhir kan, di akhir zaman. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Berarti sebelum akhir zaman ini ada pembiaran. Tuhan membiarkan itu orang-orang yang hanya memanfaatkan nama Tuhan untuk hal-hal duniawi, bukan benar-benar melayani Tuhan secara roh dan kebenaran, tapi menjadikan jabatan pendeta itu bukan untuk melayani jemaat, bukan untuk menggembalakan domba-domba supaya kembali kepada sang tuannya, tapi menjadikan itu sebagai pekerjaan untuk mendapat keuntungan dan hidup. Ya, mereka akan menerima
teguran seperti ini di akhir zaman, atau hukuman atau penghakiman. Ya, dan pada waktu itu Tuhan baru akan terus terang dan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau, kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka melakukan itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk membawa orang-orang kembali kepada Tuhan, tapi untuk mencari mengumpulkan, mencari pengikut. Akhirnya mereka dapat perpuluhan, persembahan, ini itu, sehingga membuat mereka kaya raya. Fokus orang-orang ini adalah dunia, bukan sorga. Makanya Tuhan bilang, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di akhir zaman ini kita tidak boleh melihat gereja yang melakukan hal ini, yang misalnya bernubuat, mengusir setan, buat apa, melakukan banyak mukjizat, terus oh itu pasti orang yang dipakai Tuhan. Enggak, kita sudah dikasih tahu. Tapi kita harus mencari gereja yang memberitakan firman kebenaran, yang bisa membuat kita lebih mengenal Tuhan. Pada saat kita belajar Alkitab, kita merasa lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengenal Tuhan dari sebelumnya. Itulah yang harus kita cari, bukan hal-hal mukjizat yang kelihatan, yang memuaskan mata dan telinga kita. Ya, kita nggak boleh berfokus kepada itu. Karena apa? Iman seperti itu Tuhan tidak suka. Makanya bagaimana sikap Tuhan terhadap kepercayaan manusia yang seperti itu? Kamu sekalian pembuat kejahatan, Tuhan bilang. Nah, kita juga lihat Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, orang-orang ini mereka rajin menginjil, rajin cari orang, rajin melayani. Tapi ya apa? Mereka giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Akhirnya mereka terperangkap kepada hal-hal yang bersifat duniawi dan kedagingan, yang pada akhirnya bukan memuliakan Tuhan dan bisa kembali ke kerajaan surga, tapi Tuhan bilang, nyala kamu. Ya, ini sangat berbahaya. Makanya kita belajar Alkitab untuk mengerti benar-benar hal-hal seperti itu, karena hal-hal ini pada saat kita sadar di akhir zaman sudah terlambat, ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat mengerikan. Nah, apa yang merupakan prioritas Tuhan untuk keselamatan? Apa yang merupakan prioritas Tuhan untuk keselamatan? Pertama kita baca Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, jadi menyerukan nama Tuhan itu tidak penting. Tapi apa? Melakukan kehendak Bapa itulah yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kenapa orang gampang berseru-seru kepada Tuhan? Karena ya kita dibawa ke gereja, oh percaya Yesus, pokoknya doa kepada Yesus, doa kita akan dikabulkan. Tuhan sudah janji, ya kita hanya doa saja, semua sudah dikabulkan oleh Tuhan. Tanpa belajar dan tanpa mengetahui kehendak Tuhan, kita kan diajarkan di gereja bahwa kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak kita, kita hanya ingin mendapatkan berkat duniawi yang pada akhirnya hanya untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tapi kita harus berdoa untuk sesuatu yang merupakan kehendak Allah. Dan bagaimana kita bisa tahu kehendak Bapa atau kehendak Allah tanpa belajar Alkitab? Karena Alkitab itu adalah Allah sendiri, firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita tidak baca Alkitab, tidak merenungkan Alkitab, tidak belajar Alkitab, kita tidak mungkin tahu kehendak Allah. Makanya hari ini kita belajar Alkitab untuk mengetahui kehendak Allah itu apa dan melakukannya. Karena iman tanpa perbuatan pun, kata Yakobus, adalah mati. Ya, kita harus melakukan kehendak Bapa baru bisa masuk ke dalam kerajaan surga, bukan berteriak Yesus, Yesus bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Dan satu lagi kita lihat apa yang bisa membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga, keselamatan, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus.
Ya, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Allah utus itu adalah hidup yang kekal. Ya, jadi balik lagi, bagaimana kita bisa mengenal? Ya harus belajar Alkitab untuk mengenal. Yang pada akhirnya karena kita mengenal, kita tahu apa yang Bapak kehendaki. Ya ini kan sambung nih semua sebenarnya sama. Ya kita mengenal, kita tahu apa yang Dia mau, dan kita melakukan apa yang Dia mau, kita masuk ke dalam kerajaan surga, berarti itu juga hidup yang kekal kan. Kesimpulan, kejatuhan manusia disebabkan oleh kegagalan untuk mengerti hal-hal berikut. Pertama, Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, pada hari engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat, pasti engkau mati. Ya, pasti mati pada hari memakannya. Ya, Tuhan katakan ini kan. Terus, apa yang dikatakan oleh ular? 3, 4, 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Ya, nah kita lihat. Allah bilang pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Tapi ular berkata tidak mati. Mata kamu akan terbuka, kamu akan seperti Allah, bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Nah kita lihat, setelah Adam dan Hawa makan buah itu, apakah dia mati? Dia tidak mati. Apakah matanya terbuka? Ya, dia tahu dia telanjang. Apakah dia bisa membedakan yang baik dan jahat? Ya juga. Karena dia tahu dia telanjang, dia malu ke bertemu dengan Tuhan dalam kondisi telanjang. Sebelum dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam dan Hawa walaupun telanjang mereka tidak malu. Tapi karena sudah tahu baik dan jahat, mereka tahu bahwa itu tidak baik. Itu jahat, itu tidak baik. Makanya karena telanjang mereka bersembunyi di belakang pohon, ya. Kalau kita melihat apa yang dikatakan ular ini benar. Apa yang Tuhan katakan tidak benar, tapi kan tidak mungkin seperti itu. Kalau tidak begitu artinya apa? Tuhan itu berbicara secara rohani. Mati itu mati secara rohani sebelum dengar perkataan Tuhan, sebelum mendengar perkataan ular, Adam dan Hawa diciptakan dalam gambar rupa Allah. Gambar dan rupa Allah yang adalah kekekalan. Roma bilang karena dosa maut. Kalau tidak ada dosa tidak ada maut kan? Berarti karena jatuh ke dalam dosa maut. Karena tidak taat kepada Tuhan, makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka mati. Kalau nggak makan berarti nggak mati kan? Tapi di sini Tuhan berbicara secara rohani. Pada saat Adam dan Hawa mendengar perkataan ular, rohnya mati. Nafas hidup Tuhan meninggalkan mereka. Berarti mereka menerima roh iblis, roh ular. Akhirnya secara rohani mereka mati. Memang secara badan mereka tidak mati. Mata mereka terbuka secara jasmani, bukan rohani. Ya, mereka tahu seperti Allah apa yang baik dan apa yang jahat. Kan banyak kita lihat ya di sekeliling kita saat ini juga sama, di tempat kerja, dimanapun orang merasa bahwa ada teman-teman kita atau atasan kita atau siapa gitu yang merasa bahwa dia yang paling benar gitu. Semua pokoknya salah, harus dengar saya yang paling benar, saya yang paling pintar. Semua harus dengar saya, semua harus ikut saya. Itu berarti dia memposisikan dirinya sebagai Allah. Artinya orang ini tidak sadar bahwa dia apa yang dia lakukan itu mengambil posisi Allah. Kenapa? Karena pengaruh buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu ada di dalam dirinya sangat kuat. Orang seperti itu sangat kasihan, ya, mereka sangat kasihan
karena mereka memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Nah, inilah yang harus kita sadari. Tuhan berbicara secara rohani, sedangkan iblis berbicara secara jasmani. Secara jasmani tidak mati, matanya terbuka, tapi bukan terbuka kepada hal-hal surgawi, tapi kepada hal-hal duniawi. Akhirnya mereka mau menjadikan dirinya seperti Allah, menentukan ini baik, ini tidak baik. Ya, kita lihat balik lagi tadi Yesaya 55:9. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, rancangan Tuhan itu apa? Setinggi langit. Langit itu kan heaven ya. Kalau Alkitab tidak bilang sky, heaven. Setinggi langit. Ya, berarti apa? Bersifat rohani atau sorgawi. Sedangkan rancangan manusia, pikiran manusia, kehendak manusia, perilaku manusia itu apa? Serendah bumi. Artinya apa? Bersifat jasmania, kedagingan yang duniawi. Ya, ini adalah perbedaan. Makanya hari ini kita harus upgrade dari rancangan kita manusia yang rendah, yang bersifat jasmani itu dengan terima firman, dengan terima kasih karunia Roh Kudus, kita mengupgradekan diri kita untuk hidup sesuai dengan rancangan Tuhan yang bersifat rohani dan sorgawi. Ya, kita lihat berikut 1 Korintus 2:13-14. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat menahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, hari ini kita belajar Alkitab seperti apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani, ya, yang kita ajarkan ini, yang kita bahas ini adalah hal-hal yang bersifat rohani, ya, kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh. Bagaimana kita bisa tahu roh yang mengajarkan? Roh Allah adalah Allah sendiri kan? Allah itu adalah firman. Jadi Allah menjelaskan dirinya, roh menjelaskan roh, Allah menjelaskan Allah. Ya, makanya kita bisa mengerti arti rohani dengan kitab ini, apa ayat ini menjelaskan ini, ayat ini menjelaskan ini. Makanya pada saat kita belajar Alkitab, banyak ayat-ayat yang dibuka supaya kita yakin bahwa itu bukan penafsiran manusia, bukan bukan apa pikiran manusia, tapi benar-benar Allah menjelaskan dirinya sendiri yang bersifat rohani. Sedangkan manusia yang duniawi dibilang apa? Mereka menganggap hal rohani itu, hal surgawi itu adalah kebodohan. Mereka tidak mengerti. Ya, misalnya hari Minggu ya hari istirahat, ya ke mall lah lebih lebih fun gitu. Kita bisa makan, kita bisa ngobrol, ngopi. Ya ngapain ke gereja? Emang di gereja orangnya baik-baik, orang di gereja juga banyak yang brengsek. Ya, itulah mereka nggak ngerti bahwa kita di gereja memang ada orang brengsek, tapi orang brengsek itu sedang melatih kita supaya kita menjadi lebih baik, lebih sabar. Ya, itu tempat kita latihan. Bukan kita ke gereja cari orang baik, tapi kita ke gereja untuk melatih diri kita, mengasah kita, belajar untuk merendahkan hati, mencari kehendak Tuhan yang pada akhirnya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Bapa dan kita pada akhirnya juga bisa kembali ke kerajaan surga. Amin. Tuhan berkati. Amin. Thank you, Penetua Ameng. Ya, Ada yang mau tanya sebelum aku share screen? Ada yang mau langsung tanya dulu? Oke, mungkin aku langsung share screen kali Om ya.
Oke, bisa dijelaskan ya? Kalau secara refleks ketika orang jahatin kita, kita langsung kesel sama dia dalam hati. Setelah sadar kita stop pikir hal itu. Apakah sudah melakukan dosa pembunuhan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya, karena di sini poinnya apa? Setelah sadar kita stop berpikir hal itu. Ini artinya apa? Kita bertobat. Mungkin kita sudah melakukan dosa itu, tapi karena pertobatan itu, hukuman atas perbuatan itu sudah diampuni. Bisa nangkep nggak? Ya. Nah, ini misalnya gara-gara kita ada teman keluar dari gereja, ya memang kita melakukan dosa pembunuhan pada saat itu. Tapi karena kita sadar, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita mengajak dia kembali. Kita mengajak dia kembali. Berarti kita sudah menyelamatkan diri kita sendiri dan juga menyelamatkan teman kita. Ya, memang sesaat ya dosa itu ada, tapi bukan berarti final. Ya, kita bisa melakukan seperti itu. Karena apa? Kita nggak akan mungkin bisa langsung hidup kudus. Karena pendeta Abraham Pak mengajarkan kepada kita bahwa agama Kristen itu adalah agama pengalaman. Artinya harus kita alami, harus kita latihan. Ya, sampai kita benar-benar setiap kali orang jahatin kita pun kita tidak benci lagi. Ini siapapun akan mengalami pada apa pertama. Kita life wreck karena kita juga ada kedagingan. Tapi setelah kita berkali-kali kita sadar kita bertobat, akhirnya kita pada saat ada orang menyakiti hati kita bisa mengasihi dia. Ya, kita harus berlatih sampai seperti itu. Ini kenapa? Ini sebenarnya adalah sedang mengalami proses pelatihan. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting apa? Setelah sadar ini yang penting. Ya, setelah sadar artinya kita bertobat. Ini yang penting. Ya, jadi nggak usah khawatir. Semua kita melakukan ini, tapi kita harus cepat-cepat berbalik. Kalau bisa teman yang sakit hati keluar dari gereja kita bawa balik kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan pendeta-pendeta itu berjalan di jalan yang salah sebelum akhir zaman? Atau hal itu lebih ke kasih tahu kita tentang sikap yang tidak mendengar teguran. Nah, ini kan Yesus Kristus juga membuat perumpamaan tentang apa? Ilalang. Ya, pada saat Tuhan yang punya kebun itu menaburkan benih yang baik pada malam hari, musuh menaburkan lalang. Nah, pekerja-pekerja itu lihat, loh kok ada lalang? Tanya tuannya, apakah kita cabut ini? Tuannya bilang apa? Biarkan mereka tumbuh bersama. Jangan-jangan nanti kecabut itu gandumnya juga ikut kecabut nanti. Biarkan sampai akhir zaman. Pada saat dituai baru kita pisahkan itu. Nah, ini pembiaran. Kenapa? Kalau seandainya pendeta yang melakukan sesuatu yang tidak baik saat ini, itu dihukum, ada kemungkinan orang lihat, loh itu pendeta kok masih belum sadar nih jemaatnya nih. Mereka tidak tahu bahwa pendeta itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Pada saat pendeta itu dihukum misalnya, sebelum akhir zaman, bisa aja domba ini tercerai-berai. Tapi dengan pembiaran itu, kalau walaupun pendeta itu melakukan sesuatu yang tidak baik, seperti juga Yesus berkata kepada orang Israel tentang orang Farisi, kamu boleh mendengar
dengar ajarannya, tapi jangan niru sikapnya gitu. Ya, Yesus kan pernah berbicara seperti itu kan. Jangan ikutin perbuatan mereka, tapi apa yang mereka katakan itu memang betul, firman juga, hukum Taurat gitu. Tapi jangan tiru perbuatan mereka gitu. Nah, ini juga sebenarnya sama gitu. Ya, jadi atau lebih kasih tahu tentang, atau hal itu lebih ke kasih tahu kita tentang sikap yang tidak mendengar teguran. Ya, makanya kita sebagai orang yang percaya jangan telan bulat-bulat apa yang dikatakan oleh seorang pendeta. Kita harus baca firman lagi, berdoa lagi, mohon bimbingan Roh Kudus. Karena pendeta-pendeta itu pun manusia, mereka pun berbuat salah. Ya, kadang-kadang kalau kita udah belajar firman banyak, ya kita akan mengalami satu masa di mana kita melihat semua orang salah. Kita akan mengalami itu. Oh, kok orang begitu-begitu? Kenapa? Karena pengetahuan Alkitab kita, pengetahuan iman kita udah mulai ada. Kita mulai bisa melihat ini yang benar, secara rohani ini yang benar, yang mana, yang salah, yang mana. Tapi sebenarnya itu bukan untuk menghakimin orang. Kita mengerti supaya kita sendiri melakukan. Tapi itu pun proses. Makanya kita juga harus cepat sadar pada saat kita mulai menghakimin orang lain karena kita punya pengetahuan Alkitab, pengetahuan iman yang sudah bertumbuh. Pada saat kita mau menghakimin orang ini kok begitu sih, penatua ini kok begitu sih, pendeta kok begini sih, kok begono sih. Hati-hati. Kita mulai menggunakan firman untuk orang lain. Padahal firman itu untuk diri kita sendiri. Karena pendeta, penatua semua pun adalah manusia biasa. Mereka bisa khilaf, bisa melakukan kesalahan. Nah, kita harus memiliki sikap yang bisa mengerti manusianya dan firmannya, harus kita cernak lagi, kita mamabiak lagi, kita mengerti, dan kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan, bukan menggunakan firman untuk menghakimi orang, tapi menggunakan firman untuk melatih diri kita sendiri untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, thank you Om Ameng jawabannya. Ada lagi guys yang mau tanya? Bisa tulis di link itu yang di chat, atau nggak mungkin bisa tanya langsung juga boleh. Cukup? Oke, sepertinya cukup Om. Oke, minggu depan kita masuk ke pelajaran terakhir ya. Ya, Oke, terima kasih. Oh, kita doa Bapa kami dulu. ya. Kami surga, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Dari Karena kami pada hari pada baik kamu salam kami, seperti kami juga mampu satu. yang besar Jangan pada membawa kami cobaan, tapi pasrahkan benar yang jahat. Karena kami kerajaan kuasa kemuliaan sampai kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima Thank you kasih. semuanya. Selamat malam. Malam Om, thank Thank you you semua. all.